Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah ta'ala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Al hadis, wallahu alam bimuradihi, ma amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabat kaum muslimin semuanya yang kami hormati, pada kesempatan kali ini marilah kita merenung bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata kita harus dituntut untuk ikhlas, memurnikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ikhlas memang diucapkan itu gampang, tapi pelaksanaannya itu sangat sulit. Untuk dasar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membiasakan diri belajar untuk melaksanakan ibadah bertahap demi bertahap agar kita proses mendapatkan keikhlasan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar lebih mudah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi ayatnya sudah disebutkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata hanya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal ikhlas itu tujuan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu hadis tadi sudah dibacakan, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa kita dan tidak melihat kepada harta benda kita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang dilaksanakan oleh kita. Untuk itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikerjakan oleh kita sehari-hari, kita belajar ikhlas, membiasakan diri melaksanakan kegiatan amal soleh, melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah punya hak ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menerima amal kita. Untuk itu kita belajar ikhlas dari membiasakan diri melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh lambat laun insya Allah kita semua belajar dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam melaksanakan amal ibadah sudah pasti kita semua banyak sekali tantangan rintangannya. Coba bayangkan ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal cuman mengangkat tangan dua, kita melaksanakan sholat, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Coba bayangkan banyak sekali dari kaum muslimin ketika mengangkat beban yang sangat berat dia kuat, tapi ketika mengangkat tangan dua mengucapkan takbiratul ihram itu sangat susah karena tidak membiasakan diri. Oleh karena itu agama Islam menyarankan dari mulai umur 7 tahun putra putri kita itu membiasakan untuk melakukan ibadah, diperintah oleh orang tuanya untuk melakukan ibadah. Kalau tidak mau harus ada ketegasan.
Tapi kalau sudah umur 10 tahun, dia diperintah oleh orang tuanya agar melakukan sholat 5 waktu, dipaksa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mau, apa boleh buat? Ada tadrib. Yang namanya tadrib itu suatu pelajaran bagi anak kita, bagi putra-putri kita, tapi tidak membahayakan, agar membiasakan ketika akil baligh sangat mudah, sangat ringan untuk melaksanakan kebaikan, terutama melakukan sholat 5 waktu. Jadi masalah ikhlas beramal itu ada tahapan-tahapan yang tertentu. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kita menyongsong bulan suci Ramadan ini, membiasakan putra-putri kita melaksanakan kegiatan beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Bukan berarti melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu langsung dipaksa untuk melaksanakan ibadah sepenuhnya, tapi melatih putra-putri kita agar melaksanakan ibadah terus, agar melaksanakan ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.